P3K tahun 2024. Berikut adalah beberapa latihan soal yang berkaitan dengan kompetensi manajerial untuk semua formasi. Selamat belajar, semoga sukses. Soal yang pertama, kamu seorang pemimpin tim di sebuah proyek penting yang memiliki waktu singkat. Salah satu anggota timmu memiliki keahlian yang sangat diperlukan untuk menyelesaikan proyek. Namun, dia sering terlambat memberikan hasil. Sementara itu, anggota tim lain merasa frustasi karena hal ini mempengaruhi pekerjaan mereka. Sebagai pemimpin, sikap apa yang dapat diambil dalam situasi ini agar tim tetap bekerja sama dengan baik dan proyek selesai tepat waktu? A. Membiarkan anggota tim bekerja dengan ritme mereka masing-masing dan menyesuaikan tenggat waktu proyek. B. Berbicara dengan anggota tim yang sering terlambat secara pribadi, mencari tahu apa kendalanya dan menawarkan solusi. C. Memberikan peringatan keras kepada anggota tim yang sering terlambat agar dia lebih disiplin. D. Membagi tugas anggota tim tersebut kepada anggota lain yang lebih disiplin. Jawaban yang memiliki nilai tinggi atau poinnya paling tinggi yaitu 4 adalah B. Berbicara dengan anggota tim yang sering terlambat secara pribadi, mencari tahu apa kendalanya dan menawarkan solusi. Nah, ini yang poin B, nilainya adalah 4. Pada tes kompetensi manajerial ini, nilai paling rendah poinnya adalah 1, sedangkan paling tinggi adalah 4. Jika teman-teman tidak menjawab, maka nilainya 0. Jadi sebaiknya teman-teman menjawab jika tidak sempat membaca, harus menjawab agar mendapatkan poin walaupun itu cuma 1 ya. Soal yang kedua, dalam tim yang Anda pimpin ada 2 anggota yang sering memiliki perbedaan pendapat mengenai cara terbaik untuk menyelesaikan tugas. Meskipun perbedaan pendapat seringkali konstruktif, hal ini mulai menyebabkan ketegangan dalam tim dan menghambat produktivitas. Apa langkah Anda untuk menyelesaikan masalah ini tanpa merusak kerjasama tim? A. Meminta kedua anggota tersebut menyelesaikan perbedaan pendapat mereka secara pribadi di luar pertemuan tim. B. Mengambil alih pengambilan keputusan agar perbedaan pendapat tidak terus terjadi. C. Mengajak kedua anggota tersebut berdiskusi bersama di hadapan tim dan mencari titik temu yang dapat diterima bersama. D. Memberi tugas antara keduanya sehingga mereka tidak perlu bekerja sama langsung. Jawaban yang memiliki poin 4 adalah C. Mengajak kedua anggota tersebut berdiskusi bersama di hadapan tim dan mencari titik temu yang dapat diterima bersama. Poin D nilainya 1. Kemudian untuk poin B nilainya adalah 2. Poin A nilainya 3. Lanjut soal nomor 3. Anda adalah kepala tim proyek yang sedang mengawasi sebuah tender penting. Seorang penyedia layanan menawarkan hadiah agar tim Anda memilih mereka. Apa yang akan Anda lakukan? A. Menolak hadiah tersebut dan melaporkan percobaan suap kepada atasan. B. Menerima hadiah secara diam-diam karena proyek tersebut membutuhkan biaya tambahan. C. Menerima hadiah tersebut sebagai tanda penghargaan, tetapi tetap melakukan seleksi secara profesional. D. Menolak hadiah tersebut dan tidak melaporkannya untuk menjaga hubungan baik. Jawabannya adalah A. Menolak hadiah tersebut dan melaporkan percobaan suap kepada atasan. Nah, ini poinnya atau nilainya adalah 4. Untuk poin B, menerima hadiah secara diam-diam karena proyek tersebut membutuhkan biaya tambahan. Nah, ini sangat-sangat tidak dianjurkan teman-teman ya. Jadi nilainya adalah 1. Menerima hadiah tersebut sebagai tanda penghargaan tetapi tetap melakukan seleksi secara profesional. Nah, ini artinya menolak artinya tetap mau menerima hadiah tersebut namun tetap diseleksi. Nah, ini poinnya adalah 2. Untuk poin C, menolak hadiah tersebut dan tidak melaporkannya untuk menjaga hubungan baik. Nah, ini masih ada integritasnya ya teman-teman ya. Jadi nilainya 3, namun dia tidak melaporkan. Soal nomor 4, Anda menemukan bahwa seorang teman dekat Anda yang bekerja di departemen yang sama sering datang terlambat, tetapi tidak tercatat karena dia memiliki akses untuk mengubah data kehadirannya. Apa tindakan Anda? A. Menegur teman Anda secara pribadi dan meminta dia untuk berhenti mengubah data kehadirannya. B. Melaporkan langsung ke atasan tanpa memberitahu teman Anda.
C. Mengingatkan dia untuk mengubah kebiasaannya dan jika tetap melanggar, Anda akan melaporkannya ke atasan. D. Meminta teman Anda untuk menggunakan aksesnya dengan bijak agar tidak terdeteksi. Jawaban yang tepat adalah C. Mengingatkan dia untuk mengubah kebiasaannya dan jika tetap melanggar, Anda akan melapornya ke atasan. Nah, ini poinnya adalah 4. Untuk pilihan yang A, menegur teman Anda secara pribadi dan meminta dia untuk berhenti mengubah data kehadirannya. Ini terlalu vulgar ya teman-teman, tapi ini sudah bersikap integritas. Jadi poinnya adalah 3. Untuk yang B, melaporkan langsung ke atasan tanpa memberitahu teman Anda. Ini mungkin akan terjadi konflik ya antar individu. Nilainya adalah 2, sedangkan meminta teman Anda untuk menggunakan aksesnya dengan bijak agar tidak terdeteksi. Ini poinnya adalah 1 ya. Sudah jelas karena meminta teman Anda untuk menggunakan aksesnya dengan bijak berarti teman-teman menghalalkan cara dia untuk absen ya. Jadi ini teman-teman mengakui kesalahan dia dan seolah-olah itu adalah perbuatan yang benar ya. Lanjut soal nomor 5. Anda diberi tanggung jawab untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik pada instansi Anda, namun ada keterbatasan anggaran. Anda menerima keluhan dari masyarakat bahwa proses pelayanan terlalu terbelit-belit dan memakan waktu lama. Apa strategi yang bisa Anda lakukan dalam kondisi terbatas ini? A. Memprioritaskan penghematan anggaran dan menunda inovasi pelayanan. B. Mengajukan penambahan anggaran untuk meningkatkan pelayanan. C. Mengabaikan keluhan karena kondisi anggaran yang tidak terbatas. C. Mengabaikan keluhan karena kondisi anggaran yang terbatas. D. Mengoptimalkan sistem pelayanan yang ada dengan cara digitalisasi dan penyederhanaan proses. Jawabannya adalah D. Mengoptimalkan sistem pelayanan yang ada dengan cara digitalisasi dan penyederhanaan proses. Nah, ini poinnya adalah 4. Poin C, mengabaikan keluhan karena kondisi anggaran yang terbatas. Ini adalah nilainya adalah 1 ya. Karena pada soalnya diberi tanggung jawab untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Nah, jika ada menerima keluhan dari masyarakat, untuk poin C kita mengabaikan keluhannya karena kondisi anggaran terbatas, maka nilainya adalah 1. Kemudian yang poin B, mengajukan penambahan anggaran untuk meningkatkan pelayanan. Ini sangat-sangat terbatas ya teman-teman ya, karena kita tujuannya di sini pada soalnya adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Pilihan A poinnya adalah 3, yaitu memprioritaskan penghematan anggaran dan menunda inovasi pelayanan. Itu artinya kita tidak meningkatkan kualitas pelayanan publik ya teman-teman, walaupun dengan keterbatasan anggaran. Lanjut soal berikutnya. Anda adalah seorang kepala bagian di sebuah instansi pelayanan publik yang sedang menghadapi keluhan masyarakat terkait lambatnya pelayanan pengurusan dokumen penting. Dalam evaluasi tim, Anda menemukan sistem operasional sudah cukup baik, namun ada beberapa staf yang kerap menunda pekerjaan dan cenderung mengutamakan kepentingan pribadi di atas kepentingan masyarakat. Sikap Anda: A. Memberi peringatan keras kepada staf yang tidak disiplin dan menunda pekerjaan. B. Mengabaikan masalah karena sistem operasional sudah berjalan baik. C. Mengubah seluruh sistem operasional meskipun hanya sebagian kecil staf yang bermasalah. D. Melakukan diskusi dengan staf yang bersangkutan untuk mengetahui akar permasalahan dan memberikan bimbingan. Jawaban yang benar adalah D. Melakukan diskusi dengan staf yang bersangkutan untuk mengetahui akar permasalahan dan memberikan bimbingan. Nah, ini nilainya adalah 4. Kita lihat soalnya ya teman-teman, ini berkaitan dengan seorang pemimpin, yaitu seorang kepala bagian yang menangani atau yang melakukan analisa terhadap keluhan masyarakat, dan Anda menemukan ternyata sistem operasionalnya sudah cukup baik dan kesalahan adalah di staf yang tidak disiplin. Pilihan A nilainya adalah 1, poinnya 1 karena memberikan hukuman malah tidak meningkatkan kinerja ya teman-teman ya. Poin B, mengabaikan masalah karena sistem operasional sudah berjalan baik. Ini nilainya 2. Kemudian untuk poin C, nilainya adalah 3. Mengubah seluruh sistem operasional meskipun hanya sebagian kecil staf. Ini malah tidak menemukan akar masalah dan memberikan solusi yang tepat. Selanjutnya, divisi Anda ditugaskan untuk menyelesaikan laporan bulanan dalam waktu 7 hari. Namun, data penting yang dibutuhkan untuk laporan tersebut belum diterima dari divisi lain. Jika menunggu, kemungkinan besar laporan tidak akan selesai tepat waktu.
Apa tindakan Anda untuk memastikan laporan selesai tepat waktu? A. Mengerjakan laporan berdasarkan data yang ada sambil menunggu data dari divisi lain. B. Mengusulkan pertemuan darurat dengan divisi terkait untuk mempercepat penyediaan data. C. Meminta divisi lain mempercepat pengiriman data walaupun data yang diberikan belum lengkap. D. Menyusun strategi alternatif untuk menyelesaikan laporan tanpa data dari divisi lain. Jawabannya adalah B. Mengusulkan pertemuan darurat dengan divisi terkait untuk mempercepat penyediaan data. Ini poinnya 4. Soal ini berkaitan dengan manajerial, poin kerjasama. Nah, poin A, mengerjakan laporan berdasarkan data yang ada sambil menunggu data dari divisi lain. Ini poinnya adalah 3. Pilihan C, meminta divisi lain mempercepat pengiriman data walaupun data yang diberikan belum lengkap. Ini poinnya adalah 2. Pilihan D, poinnya 1, menyusun strategi alternatif untuk menyelesaikan laporan tanpa data dari divisi lain. Ini poinnya 1 karena laporannya tanpa data dari divisi lain, sedangkan padahal pada soal dari divisi lain itu merupakan data yang penting. Lanjut soal nomor 8, Anda bekerja sebagai seorang pegawai di instansi pemerintah dan menemukan rekan kerja Anda yang mengambil barang-barang inventaris kantor untuk kepentingan pribadi. Anda tahu bahwa tindakan ini melanggar aturan dan dapat merugikan instansi. Sikap Anda: A. Memberitahu rekan kerja bahwa tindakannya salah namun tidak melaporkannya. B. Melaporkan kepada atasan setelah memastikan bahwa barang-barang tersebut benar-benar diambil untuk kepentingan pribadi. C. Membicarakan masalah ini dengan rekan-rekan lain di kantor untuk mencari solusi bersama. D. Menyimpan informasi ini sampai ada kesempatan yang lebih tepat untuk melaporkannya. Jawabannya adalah B. Melaporkan kepada atasan setelah memastikan bahwa barang-barang tersebut benar-benar diambil untuk kepentingan pribadi. Poinnya adalah 4. Ini menunjukkan sikap integritas karena tindakannya sesuai dengan aturan dan etika ya teman-teman ya. Serta tanggung jawabnya yaitu berupa melaporkan kepada atasan. Nah, ini merupakan wujud dari sebuah tanggung jawab. Oke teman-teman, itulah beberapa contoh soal yang berkaitan dengan tes kompetensi manajerial. Semoga bermanfaat. Selamat belajar. Semoga sukses.